Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini seperti biasa saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah cerita yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam. Ceritanya, Jakarta awal tahun 2000-an di sebuah perumahan elit di daerah Jakarta Timur. Nama Pak Herman dikenal luas. Ia bukan hanya seorang pengusaha sukses yang memiliki banyak cabang bisnis, tetapi juga seorang dermawan yang selalu berbagi dengan masyarakat. Setiap bulan Ramadan, ia rutin membagikan takjil gratis di depan salah satu toko kelontong miliknya. Warga sekitar sangat menghormati dan mengaguminya. Namun, di balik kebaikannya, tersembunyi rahasia kelam yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Di sore hari menjelang berbuka puasa, suasana di depan toko Pak Herman selalu ramai. Banyak orang dari berbagai kalangan datang untuk mendapatkan takjil gratis. Dari anak-anak hingga orang tua, semuanya bersyukur atas kemurahan hati Pak Herman. Seorang ibu parubaya bernama Bu Siti bahkan pernah berkata kepada tetangganya, "Pak Herman itu betul-betul orang baik. Setiap tahun gak pernah absen bagi-bagi takjil. Semoga rezekinya makin lancar." Namun, tak banyak yang tahu bahwa setiap tahun ada beberapa orang yang tiba-tiba jatuh sakit setelah menerima takjil tersebut. Bahkan, beberapa di antaranya meninggal dunia secara misterius. Warga tak pernah mencurigai apapun menganggapnya sebagai takdir. Namun, bagi orang-orang yang memiliki kepekaan terhadap hal-hal gaib, ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, di dalam rumah mewahnya, Pak Herman duduk bersila di depan sesajen yang telah disiapkan. Sebuah dupa menyala di sudut ruangan. Asapnya melayang-layang, membentuk pola aneh di udara. Di depannya, ada sebuah mangkuk berisi darah ayam hitam dan beberapa kembang 7 rupa. Seorang pria tua dengan sorot mata tajam duduk di depannya, menggumamkan mantra dengan suara berat dan bergetar. Pria itu adalah Mbah Surya, dukun yang selama ini membantu kelangsungan pesugihan Pak Herman. Sudah aku peringatkan Herman, tumbal harus tetap ada. Jika tidak, kekayaanmu akan menghilang, bisnismu akan bangkrut. Apa kau sudah menyiapkan nama yang akan menjadi tumbal tahun ini? Suara Mbah Surya terdengar menyeramkan. Pak Herman menelan ludahnya. Sudah Mbah, aku tetap membagikan takjil seperti biasa. Biarkan roh halus yang memilih siapa yang akan diambil tahun ini. Mbah Surya mengangguk pelan, lalu menutup matanya sejenak sebelum berkata, "Bagus, semakin banyak yang mengambil takjil, semakin besar kemungkinan roh halus menemukan tumbal yang sesuai. Jangan pernah ragu. Jika kau berhenti, semua yang kau miliki akan musnah dalam sekejap." Pak Herman mengangguk dengan mantap. Ia tahu konsekuensi dari perjanjian ini. Bertahun-tahun ia menjalani ritual ini. Dan selama itu pula, ia menikmati kesuksesan besar, bisnisnya berkembang pesat, hartanya melimpah, dan keluarganya hidup dalam kemewahan. Ia tak mau kehilangan semua itu. Keesokan harinya, suasana Ramadan terasa begitu kental. Menjelang maghrib, puluhan orang sudah berkumpul di depan toko Pak Herman. Di antara mereka ada seorang pria muda bernama Dani, seorang buruh pabrik yang baru saja pulang kerja. Wajahnya terlihat lelah, namun ia tersenyum saat melihat antrian takjil. "Alhamdulillah, bisa dapat takjil gratis lagi. Lumayan buat buka puasa," gumamnya. Di sebelahnya, seorang ibu dengan anak kecil tampak mengambil bungkusan takjil. Tak ada yang mencurigai apapun. Semua merasa senang menerima makanan gratis. Namun, tanpa mereka sadari, ada mata tak kasat mata yang mengawasi, mencari siapa yang akan menjadi korban berikutnya di dalam rumahnya. Pak Herman berdiri di jendela, mengamati orang-orang yang mengambil takjilnya dengan ekspresi datar. Di dalam hatinya, ia bertanya-tanya, siapa yang akan menjadi tumbal tahun ini? Ia tak tahu pasti, karena semuanya diserahkan kepada kekuatan gaib yang telah ia panggil. Malam itu, Dani mulai merasakan hal aneh. Setelah berbuka puasa dengan takjil yang ia dapatkan, tubuhnya tiba terasa panas. Keringat dingin mengucur dari dahinya dan kepalanya terasa berat. Ia berpikir mungkin hanya kelelahan akibat bekerja seharian. Tetapi semakin lama, tubuhnya semakin melemah. Di tempat lain, seorang ibu yang juga mengambil takjil dari Pak Herman mengalami hal serupa. Ia mendadak mengalami sesak napas tanpa sebab yang jelas. Warga sekitar membawanya ke rumah sakit, tetapi dokter tak bisa menemukan penyakit apapun. Kondisinya semakin memburuk, hingga akhirnya ia meninggal dunia menjelang subuh. Warga mulai bertanya-tanya, tetapi tetap saja
Tak ada yang mencurigai takjil yang dibagikan oleh Pak Herman. Kematian misterius ini dianggap sebagai musibah biasa. Sementara itu, di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, seorang pria bernama Rudy sedang duduk bersila dengan mata terpejam. Ia adalah saudara dari salah satu korban yang meninggal tahun lalu. Setelah menerima takjil gratis dari Pak Herman, sejak saat itu, ia mulai mencurigai ada sesuatu yang tidak beres. Ketika mendengar kabar bahwa ada orang lain yang mengalami kejadian serupa, ia merasa firasatnya semakin kuat. Ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik ini semua, gumam Rudy. Sebagai seseorang yang memiliki pemahaman tentang ilmu gaib, Rudy yakin bahwa ini adalah ulah ilmu hitam. Namun, ia belum memiliki cukup bukti untuk menuding Pak Herman secara langsung. Ia tahu bahwa untuk mengungkap kebenaran, ia harus bertindak dengan hati-hati. Di rumahnya, Pak Herman kembali melakukan ritualnya. Dengan suara lirih, ia berbisik, "Ambillah tumbal yang kau inginkan, tapi biarkan aku tetap kaya. Jangan biarkan bisnisku hancur." Namun, tanpa ia sadari, roda karma sudah mulai berputar. Seseorang telah mencium bau busuk dari rahasia kelamnya, dan waktunya untuk membayar dosa semakin dekat. Hari-hari berlalu sejak pembagian takjil gratis oleh Pak Herman. Awalnya, semua berjalan seperti biasa. Namun, tak lama setelah itu, kejadian aneh mulai terjadi. Beberapa warga yang mengonsumsi takjil dari Pak Herman mengalami gangguan kesehatan yang tidak wajar. Dani, pria muda yang sempat mengambil takjil beberapa hari lalu, kini terbaring lemah di rumahnya. Tubuhnya panas dingin, tetapi dokter yang memeriksanya tidak menemukan penyebab pasti dari penyakitnya. Orang tuanya khawatir, tetapi mereka hanya bisa pasrah dan berharap Dani segera sembuh. Namun, semakin hari, kondisinya semakin memburuk. Sementara itu, di rumah lain, seorang ibu bernama Bu Yati juga mengalami hal serupa. Setelah mengonsumsi takjil, ia merasa sesak napas setiap malam. Mimpi buruk menghantuinya, seolah ada sosok gelap yang menindih tubuhnya. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dan napas tersengal-sengal. Suaminya, Pak Slamet, mulai merasa ada yang tidak beres. "Ini bukan sakit biasa, Yati. Sepertinya ada sesuatu yang mengganggu," ucap Pak Slamet suatu malam setelah melihat istrinya berkeringat dingin lagi. Malam-malam mereka semakin mencekam. Di gang sempit dekat pasar, seorang pemuda bernama Agus ditemukan. Tak bernyawa di kamarnya. Tidak ada tanda-tanda kekerasan atau penyakit serius sebelumnya. Dokter yang memeriksa hanya bisa menggelengkan kepala dan menyebutnya sebagai kematian mendadak tanpa sebab yang jelas. Kabar tentang kematian Agus menyebar cepat. Beberapa warga mulai menghubungkan kejadian ini dengan takjil yang mereka konsumsi dari Pak Herman. Namun, mereka tidak memiliki bukti kuat untuk menuduhnya. Sebagian besar warga masih menganggap bahwa semua ini hanyalah kebetulan belaka. Di sudut lain kota, Rudy duduk termenung. Ia mendengar kabar tentang orang-orang yang sakit dan meninggal. Setelah mengonsumsi takjil sebagai seseorang yang memahami ilmu gaib, ia yakin ini bukan sekadar penyakit biasa. Pikirannya langsung tertuju pada kejadian tahun lalu, ketika saudaranya juga meninggal secara misterius setelah menerima takjil dari Pak Herman. "Aku harus menyelidiki ini lebih dalam," gumamnya. Ia mengunjungi rumah Dani, berbicara dengan orang tuanya, dan mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika ia melihat kondisi Dani, tubuhnya semakin lemah, wajahnya pucat, dan sorot matanya kosong. Ia semakin yakin bahwa ini bukan penyakit medis biasa. "Pak, Bu, apakah Dani pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya?" tanya Rudy. Ibunya menggeleng. "Tidak pernah. Dia sehat-sehat saja sebelum ini. Setelah makan takjil dari Pak Herman, tiba-tiba dia jatuh sakit. Kami sudah bawa ke dokter, tapi katanya nggak ada penyakit apapun." Rudy menarik napas panjang. Ia tahu bahwa ini adalah ulah ilmu hitam. Ada sesuatu di dalam takjil yang dikonsumsi para korban. Namun, ia masih perlu bukti lebih kuat. "Bill?" tanya Pak Herman dengan suara gemetar. Mbah Surya tersenyum tipis. "Sebagian sudah, tapi belum cukup. Masih ada yang harus diambil agar perjanjian tetap berjalan." Pak Herman menelan ludahnya. Ia tahu bahwa semakin lama, semakin banyak korban yang harus diberikan. Namun, ia sudah terlalu jauh masuk ke dalam pesugihan ini. Ia tidak bisa mundur sekarang. Di hari yang sama, Rudy memutuskan untuk menemui seorang ustaz yang dikenal memiliki kemampuan melihat hal gaib. Ustadz Rahman, seorang pria berusia sekitar 50 tahun, mendengarkan cerita Rudy dengan seksama.
Jika benar ini ulah ilmu hitam, maka harus segera dihentikan. Tapi kita harus mencari bukti dulu, kata Ustadz Rahman. Mereka pun bersepakat untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Rudy dan beberapa orang lainnya mulai mengamati takjil yang dibagikan Pak Herman. Mereka ingin mencari tahu apakah ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Malam harinya, Rudy membawa satu bungkus takjil ke rumahnya. Dengan bantuan Ustadz Rahman, mereka mencoba membaca doa sebelum membuka makanan tersebut. Namun, saat mereka mulai membuka bungkus takjil, aroma anyir yang menusuk hidung tercium dari dalamnya, seolah ada sesuatu yang membusuk di dalamnya. Ini bukan makanan biasa, ujar Ustadz Rahman dengan wajah serius. Ada sesuatu yang dikorbankan dalam proses pembuatannya. Ini bisa jadi media untuk mengirimkan energi negatif ke orang yang memakannya. Rudy mengepalkan tangannya. Kini ia semakin yakin bahwa Pak Herman terlibat dalam praktik pesugihan. Namun, bagaimana cara mengungkapnya kepada warga tanpa bukti yang cukup kuat? Mereka harus berhati-hati, karena orang seperti Pak Herman pasti tidak akan tinggal diam jika rahasianya terbongkar. Malam semakin larut. Di dalam rumah Pak Herman, suara rintihan samar terdengar dari arah ruang ritual. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Sosok bayangan hitam muncul di sudut ruangan, menatap Pak Herman dengan mata merah menyala. Pak Herman bergidik ngeri. Mbah Surya, kenapa ada sesuatu di sini? Bukankah ritualnya sudah benar? Mbah Surya mengerutkan kening. Ini pertanda bahwa tumbal belum cukup. Kau harus segera memberikan lebih banyak korban, atau kekuatan gaib ini akan berbalik menyerangmu. Pak Herman menelan ludahnya. Ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Sementara itu, Rudy dan Ustadz Rahman merencanakan langkah mereka selanjutnya. Mereka harus bertindak cepat sebelum lebih banyak orang menjadi korban. Waktu mereka semakin sedikit, dan bahaya semakin dekat. Rudy duduk termenung di teras rumahnya, menghisap rokok dalam-dalam. Kejadian aneh yang terus menimpa warga yang mengonsumsi takjil dari Pak Herman semakin menguatkan kecurigaannya. Komasian August, penyakit misterius yang menimpa Dani dan Bu Yati, serta mimpi buruk yang dialami beberapa orang lainnya bukanlah kebetulan. Sebagai seseorang yang memiliki pemahaman tentang ilmu gaib, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, Rudy menemui seorang paranormal yang dikenalnya sejak lama, Mbah Joyo, seorang pria tua dengan sorot mata tajam yang sudah banyak membantu orang dalam urusan supranatural. Rudy bercerita panjang lebar tentang kecurigaannya terhadap Pak Herman. Mbah Joyo mengangguk pelan, lalu menutup matanya. Ia menggumamkan doa dalam bahasa Jawa kuno. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar dan keringat dingin mulai membasahi dahinya. Melihat kegelapan menyelimuti rumah itu, katanya dengan suara lirih, ada banyak makhluk halus yang bersemayam di sana. Mereka menuntut darah. Ini bukan sekadar pesugihan biasa. Rudy menelan ludah. Jadi benar dugaanku, Mbah. Mbah Joyo mengangguk. Pak Herman telah membuat perjanjian dengan makhluk gaib. Setiap tahun, ia harus memberikan tumbal agar hartanya tetap melimpah. Jika tumbal tidak cukup, maka makhluk itu akan mengambilnya dari keluarganya sendiri. Rudy mengepalkan tangannya. Ia tidak bisa membiarkan lebih banyak korban berjatuhan. Ia meminta Mbah Joyo untuk membantunya menyelidiki lebih lanjut. Keesokan harinya, Rudy dan Mbah Joyo pergi ke rumah Pak Herman pada tengah malam. Dari keyohan, rumah mewah itu tampak megah dengan lampu-lampu terang menyala. Namun, ketika mereka mendekat, udara di sekitar terasa semakin dingin, seolah ada sesuatu yang mengawasi. Mbah Joyo menarik napas dalam-dalam. Kita harus berhati-hati. Aku bisa merasakan ada energi kuat yang menjaga rumah ini. Mereka berdiri di depan pagar dan mulai membaca doa-doa pelindung. Mbah Joyo kemudian mengeluarkan sebatang dupa yang ia nyalakan. Asapnya membubung ke udara lalu perlahan-lahan berubah menjadi bentuk wajah yang mengerikan. Astaga! Rudy mundur selangkah. Apa itu, Mbah? Itu arwah korban. Mereka masih terperangkap di sini, jawab Mbah Joyo dengan wajah tegang. Mereka tidak bisa pergi sebelum keadilan ditegakkan. Tiba-tiba, terdengar suara aneh dari dalam rumah, seperti suara rintihan yang menyayat hati. Rudy dan Mbah Joyo saling berpandangan. Kita harus mencari tahu lebih banyak. Tapi, tidak sekarang. Kita belum cukup kuat untuk melawan ini, ujar Mbah Joyo. Mereka meninggalkan tempat itu dengan perasaan waspada. Rudy tahu bahwa ini bukan hanya sekadar dugaan Pak Herman memang menyembunyikan sesuatu yang sangat berbahaya. Keesokan harinya, Rudy mendatangi rumah keluarga Agus
yang baru saja meninggal. Ia berbincang dengan Ibu Agus, Bu Minah, yang masih berduka. Bu, saya ingin bertanya, sebelum Agus meninggal, apakah dia mengalami sesuatu yang aneh? Tanya Rudi hati-hati. Bu Minah mengusap air matanya. Dia sering mengeluh sakit kepala dan mimpi buruk, Nak, katanya. Dia melihat sosok hitam besar di kamarnya setiap malam. Aku pikir itu cuma halusinasi, karena dia kelelahan. Tapi sekarang aku takut. Rudi merasa semakin yakin bahwa ini adalah akibat dari takjil Pak Herman. Ia kemudian meminta izin untuk melihat kamar Agus. Saat ia masuk, hawa dingin langsung menyergapnya. Ia merasakan aura yang tidak biasa di dalam ruangan itu. Mbah Joyo yang ikut datang segera mengambil segenggam garam dan menaburkannya di sudut kamar. Seketika terdengar suara gemuruh kecil, seolah ada sesuatu yang terusik. Benar, dugaanku. Kata Embej, roh Agus masih ada di sini. Dia tidak tenang karena mati dalam keadaan menjadi korban. Bu Minah menangis mendengar hal itu. Tolong bantu anak saya, Mbah. Saya ingin dia tenang di alam sana. Mbah Joyo mengangguk. Kami akan lakukan yang terbaik, tapi kita juga harus mencari cara untuk menghentikan kejahatan ini sebelum lebih banyak orang menjadi korban. Malam harinya, Rudi dan Mbah Joyo kembali melakukan penyelidikan. Mereka mencoba mencari tahu bagaimana cara Pak Herman melakukan ritualnya. Dari informasi yang mereka dapat, setiap malam Jumat, Pak Herman selalu menghilang selama beberapa jam. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Dengan penuh keberanian, mereka memutuskan untuk mengikutinya. Mereka menunggu di sekitar rumah Pak Herman hingga akhirnya melihatnya keluar pada tengah malam, mengenakan pakaian serba hitam. Ayo, kita ikuti. Dari jauh, bisik Rudi. Pak Herman berjalan menuju sebuah bangunan tua di pinggiran kota, tempat yang jarang dikunjungi orang. Rudi dan Mbah Joyo mengendap-endap, memastikan mereka tidak ketahuan dari celah jendela. Mereka melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Pak Herman sedang melakukan ritual di hadapan sesajen yang dipenuhi darah ayam hitam. Di depannya, Mbah Surya, dukun yang membantu ritual pesugihannya, duduk bersila sambil membaca mantra. Ritual ini belum selesai, Herman, kata Mbah Surya. Masih ada satu tumbal yang harus diberikan. Pak Herman tampak gelisah. Aku sudah memberikan beberapa, Mbah. Tapi kenapa masih kurang? Mbah Surya tersenyum sinis. Karena makhluk itu semakin lapar. Jika kau tidak segera memberikan tumbal terakhir, maka keluargamu sendiri yang akan diambil. Pak Herman terlihat pucat. Ia menundukkan kepala, tidak berani menatap mata Mbah Surya. Rudi menahan napas. Ia kini punya bukti bahwa Pak Herman memang melakukan ritual pesugihan. Tapi bagaimana cara mereka menghadapinya? Mereka tidak bisa sembarangan bertindak tanpa persiapan. Mbah Joyo menepuk bahu Rudi. Kita harus bersiap. Ini bukan sekadar ilmu hitam biasa. Kita harus memutus rantai ini sebelum lebih banyak nyawa melayang. Rudi mengangguk. Ia tahu bahwa pertarungan melawan kegelapan baru saja dimulai. Rudi semakin yakin bahwa kematian orang-orang yang menerima takjil dari Pak Herman bukanlah kebetulan. Ia merasa harus mencari tahu lebih dalam tentang ilmu hitam yang digunakan. Dengan informasi yang ia dapat dari paranormal sebelumnya, Rudi memutuskan mencari seseorang yang lebih berpengalaman dalam menghadapi ilmu gaib. Ia mendengar tentang seorang dukun tua yang tinggal di pinggiran Jakarta. Seseorang yang dikenal dengan kemampuan melihat hal-hal yang tidak kasat mata. Rudi menempuh perjalanan panjang ke sebuah desa kecil di luar kota. Setelah bertanya kepada beberapa warga, ia akhirnya menemukan rumah Mbah Wiryo, seorang dukun putih yang dikenal mampu melawan kekuatan hitam. Rumahnya sederhana, di tengah kebun bambu yang sunyi. Begitu tiba, Rudi langsung disambut oleh tatapan tajam. Mbah Wiryo, kau membawa hawa kematian, ujar Mbah Wiryo tanpa basa-basi. Rudi menelan ludah. Saya ingin mencari kebenaran, Mbah, tentang kematian saudara-saudara saya. Saya yakin ini bukan kebetulan. Mbah Wiryo menghela napas dalam-dalam, lalu mengambil segenggam beras dari sebuah mangkuk tanah liat. Ia melemparkannya ke atas lantai, kemudian menatap pola yang terbentuk dengan mata menyipit. Ini bukan sekadar ilmu hitam biasa. Ada pengorbanan besar di sini. Pemiliknya memiliki perjanjian dengan sosok dari alam lain. Ia mendapatkan kekayaan, tapi harus memberi tumbal setiap tahun. Rudi mengepalkan tangannya. Saya harus tahu siapa yang membantu Pak Herman melakukan ini. Embewit menatapnya lama. Ada seorang dukun hitam yang membantunya. Namanya Mbah Surya. Ia sudah puluhan tahun bermain dengan ilmu pesugihan.
Rudi merasa dadanya sesak. Di mana saya bisa menemukannya? Jangan gegabah, nak. Ilmu hitamnya kuat, dan kau hanya seorang manusia biasa. Jika ingin berhadapan dengannya, kau butuh perlindungan spiritual. Mbah Wiryo memberikan sebuah jimat kepada Rudi dan menyarankan agar ia tidak bertindak sendirian. Tapi tekad Rudi sudah bulat. Setelah mendapat petunjuk, ia kembali ke Jakarta dan mulai mencari keberadaan Mbah Surya. Ia mengunjungi daerah-daerah yang dikenal sebagai tempat praktik ilmu hitam, bertanya kepada orang-orang yang memahami dunia mistis. Setelah beberapa hari mencari, ia akhirnya mendapatkan informasi bahwa Mbah Surya tinggal di sebuah rumah tua di pinggiran kota. Rumah itu hampir tidak terlihat dari jalan utama, tertutup pepohonan besar dan penuh dengan aura yang tidak menyenangkan. Saat malam tiba, Rudi memberanikan diri mendekati rumah itu. Dengan hati-hati, ia mengintip dari balik pagar kayu yang sudah lapuk. Di dalam rumah, samar-samar ia melihat seorang pria tua duduk di tengah ruangan yang dipenuhi asap dupa. Pak Herman juga ada di sana, berbicara dengan suara lirih. Tahun ini sudah cukup banyak tumbal. Saya ingin memastikan tidak ada yang curiga, ujar Pak Herman dengan nada cemas. Mbah Surya tertawa pelan. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa membuktikan apapun. Mereka hanya akan berpikir ini musibah biasa. Rudi mengepalkan tangan, marah bercampur ngeri. Ia akhirnya mendapatkan bukti bahwa Pak Herman memang melakukan ritual pesugihan. Namun, ia tahu ini belum cukup. Ia butuh rencana untuk mengungkap semua ini dan mengakhiri kebusukan mereka. Ia pun bergegas pergi, membawa serta keberanian dan kemarahan dalam hatinya. Perjuangannya belum selesai. Malam itu, di rumah keluarga korban, suasana terasa mencekam. Rudi, yang sudah mulai memahami bahwa ada kekuatan jahat di balik kematian warga, mengajak keluarganya untuk mengadakan doa bersama. Mereka berkumpul di ruang tamu dengan cahaya lampu temaram, membaca ayat-ayat suci untuk meminta perlindungan dari Tuhan. Namun, di luar rumah, angin bertiup kencang, seakan ada sesuatu yang sedang mengawasi mereka. Aku yakin ini bukan kematian biasa. Ada sesuatu yang melindungi Pak Herman, kata Rudi dengan suara tegas. Salah satu anggota keluarga, Bapak Surya, mengangguk. Kita harus melawan dengan cara yang benar. Kita tidak boleh takut, karena yang kita lawan ini adalah kejahatan. Tisot, mereka sedang berdoa. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari atap rumah. Seperti suara cakaran sesuatu yang tak terlihat. Ibu Rudi langsung memeluk anaknya yang masih kecil. Ya Allah, lindungi kami, bisiknya ketakutan. Rudi yang memiliki sedikit pemahaman tentang ilmu gaib, segera mengambil segenggam garam dan menaburkannya ke sudut rumah. Jangan takut, jangan biarkan rasa takut menguasai kalian, karena itu yang mereka inginkan, katanya. Penyelidikan kekuatan jahat keesokan harinya. Rudi memutuskan untuk pergi menemui seorang ustadz yang dikenal memiliki ilmu kebatinan tinggi, Ustadz Karim. Ketika Rudi menceritakan semua kejadian yang dialaminya, Ustadz Karim menghela napas panjang. Pesugihan yang dilakukan oleh Pak Herman bukan pesugihan biasa. Ia telah mengikat perjanjiannya dengan makhluk halus yang haus akan nyawa manusia, kata Ustadz Karim. Makhluk itu akan terus meminta tumbal setiap tahunnya, dan semakin lama kekuatannya semakin besar. Rudi mengepalkan tangannya. Lalu, bagaimana cara kita menghentikannya? Kita harus memutus perjanjiannya, tapi itu tidak akan mudah. Selama ia masih mendapatkan tumbal, makhluk itu akan terus melindunginya, jawab Ustadz Karim. Rudi semakin yakin bahwa mereka harus segera bertindak sebelum korban berikutnya jatuh. Ia bersama Ustadz Karim dan beberapa warga yang percaya pada hal ini mulai menyusun rencana. Mereka akan mengadakan doa bersama dan mencoba mengungkap kebenaran kepada warga lain. Malam itu, ketika Rudi dan beberapa warga mulai berdoa di rumah Ustadz Karim, tiba-tiba suasana berubah mencekam. Angin berhembus kencang meskipun tidak ada tanda-tanda hujan. Lampu di rumah Ustadz Karim berkedip-kedip dan suara langkah kaki terdengar. Di luar rumah, jangan goyah, teruskan doa, seru Ustadz Karim. Namun, tiba-tiba seorang warga yang ikut dalam doa bersama berteriak kesakitan. Ia memegangi dadanya dan jatuh ke lantai. Mulutnya berbusa, tubuhnya kejang-kejang. Astagfirullah, ini Serangan Gaib, teriak Ustadz Karim. Rudi segera mengambil air yang sudah didoakan dan menyiramkannya ke tubuh pria itu. Seketika, pria tersebut tersadar dan terbatuk-batuk. Aku melihat sesuatu. Sosok hitam besar berdiri di depan rumah Pak Herman. Merah menyala. Ia marah karena kita mencoba melawannya, kata pria itu dengan suara gemetar.
Semua orang saling berpandangan. Ini berarti mereka benar-benar sedang menghadapi sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa melawan dengan ilmu gaib. Malam itu juga, Rudi dan Ustadz Karim memutuskan untuk melakukan ritual pembersihan spiritual di sekitar rumah Pak Herman. Mereka membawa garam, air doa, dan beberapa benda lain yang bisa digunakan untuk menetralisir energi negatif. Ketika mereka tiba di sekitar rumah Pak Herman, suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Rudi bisa merasakan bulu kuduknya meremang. Mereka mulai membaca doa, menaburkan garam di sekeliling rumah, dan menyiramkan air doa di pintu gerbangnya. Namun, tiba-tiba terdengar suara tawa mengerikan dari dalam rumah. Seperti suara seorang pria tua yang sedang mengejek mereka. Hahaha. Kalian pikir bisa menghentikan sesuatu yang sudah berlangsung puluhan tahun? Kalian tidak tahu dengan siapa kalian berhadapan. Suara itu menggema di udara. Ustadz Karim tidak gentar. Kami tidak takut. Kebenaran akan selalu menang. Namun, tiba-tiba pintu rumah Pak Herman terbuka sendiri. Dari dalam, muncul sesosok bayangan hitam besar dengan mata merah menyala. Makhluk itu mendekati mereka dengan langkah perlahan. Udara di sekitar mereka menjadi semakin berat. Jangan goyah, bacakan ayat-ayat suci, seru Ustadz Karim. Mereka mulai membaca ayat suci dengan suara lantang. Perlahan, makhluk itu tampak kesakitan. Sosoknya bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang membakarnya dari dalam. Namun, sebelum menghilang, makhluk itu mengeluarkan suara yang menyeramkan. Aku akan kembali. Kalian belum menang. Dan dengan suara gemuruh, bayangan itu lenyap dalam kegelapan malam. Pak Herman merasa terancam di dalam rumahnya. Pak Herman tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Ia merasakan tubuhnya lemas, keringat dingin membasahi wajahnya. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ia segera menghubungi dukun pesugihannya, Mbah Surya. Mbah, ada yang mencoba mengganggu ritual kita, katanya dengan suara panik. Dari ujung telepon, suara Mbah Surya terdengar berat. Aku sudah tahu, mereka semakin dekat untuk menghancurkan kita. Kau harus segera melakukan sesuatu sebelum mereka benar-benar memutus perjanjianmu. Pak Herman mengepalkan tangannya. Ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Ia harus mencari cara untuk mempertahankan segalanya, meskipun itu berarti harus mengorbankan lebih banyak nyawa. Namun, ia tidak tahu bahwa Rudi dan keluarganya tidak akan berhenti sampai mereka bisa menghentikan kutukan yang telah merenggut banyak nyawa. Malam itu, Pak Herman terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Dalam gelap ia mendengar suara bisikan samar yang semakin lama semakin jelas. Pak Herman, kenapa? Suara itu terdengar lirih, namun mengerikan. Mencoba mengabaikannya. Ah, ini pasti cuma mimpi, gumamnya dalam hati. Namun, saat ia hendak kembali tidur, pintu kamarnya berderit terbuka sendiri. Pak Herman menahan napas. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, ia melihat bayangan samar berdiri di ujung koridor rumahnya. Ia segera bangkit dan menyalakan lampu. Bayangan itu menghilang. Tetapi perasaan tidak nyaman tetap menyelimuti dirinya. Sejak Rudi mulai menyelidiki dirinya, kejadian aneh terus terjadi. Ia tahu ada yang tidak beres, tetapi ia mencoba menepis ketakutannya. Gangguan yang semakin menjadi hari. Berikutnya, bisnisnya mulai mengalami penurunan. Pelanggan setianya tiba-tiba membatalkan kerjasama. Stok barang yang biasanya terjaga dengan baik mendadak rusak tanpa alasan yang jelas. Para karyawan mulai mengundurkan diri satu persatu, mengeluh tentang suasana kantor yang semakin mencekam. Pak, tadi saya melihat sosok hitam berdiri di gudang, kata salah satu karyawannya dengan wajah pucat. Jangan bicara yang tidak-tidak, bentak Pak Herman. Meskipun dalam hatinya, ia juga mulai merasa ada yang salah. Namun, kejadian-kejadian aneh terus. Setiap malam, suara langkah kaki bergema di dalam rumahnya. Lampu-lampu berkedip sendiri. Televisi menyala dan mati tanpa ada yang menyentuhnya. Pak Herman mulai kehilangan akal sehatnya. Suatu malam, ia melihat bayangan wanita tua duduk di pojok kamarnya. Wajahnya hancur, matanya kosong menatapnya. Kenapa kau tumbalkan aku? Aku tak berdosa. Suara seraknya bergema di sisi ruangan. Pak Herman berteriak ketakutan. Ia mencoba keluar dari kamar, tetapi pintunya terkunci sendiri. Tubuhnya gemetar. Ia merasakan tangan dingin menyentuh pundaknya. Seketika tubuhnya lemas dan ia jatuh pingsan. Keluarga mulai menjauhi istrinya, yang sejak awal tidak tahu menahu soal pesugihan ini, mulai curiga dengan perubahan sikap suaminya. Pak Herman yang dulu selalu percaya diri dan angkuh, kini berubah menjadi pria yang sering melamun dan ketakutan. Kamu kenapa, Mas?
Kok belakangan ini jadi aneh? Tanya istrinya suatu pagi. Pak Herman tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke jendela, seperti melihat sesuatu yang tak kasat mata. Namun, puncaknya terjadi ketika anak mereka yang masih kecil tiba-tiba mengalami demam tinggi dan sering mengigau di malam hari. Ayah, ada orang seram di kamar. Dia nangis terus, kata anaknya dengan suara bergetar. Istrinya tidak tahan lagi. Ia membawa anak mereka pergi ke rumah orang tuanya, meninggalkan Pak Herman sendirian di rumah yang semakin penuh teror. Mencari bantuan, tapi terlambat dalam keputusasaan, Pak Herman akhirnya mencoba mencari bantuan. Ia mendatangi Mbah Surya, dukun yang dulu membantunya melakukan pesugihan. Mbah, tolong saya suaranya bergetar ketakutan. Mbah Surya hanya menghela napas panjang. Aku sudah bilang, setiap tumbal yang kau berikan akan datang menagih balasannya. Sekarang waktunya sudah tiba. Pak Herman tersentak. Tapi saya tidak mau mati, Mbah. Tolonglah, dukun tua itu menggeleng. Sudah terlambat, Herman. Mereka sudah datang untuk menjemputmu. Pak Herman jatuh terduduk. Ia ingin menangis, ingin lari, tetapi tidak tahu kemana. Ia merasa seperti orang yang terjebak di dalam kegelapan tanpa jalan keluar. Malam itu, teror semakin menjadi. Sosok-sosok korban tumbalnya berdatangan ke rumahnya. Wajah-wajah mereka yang membusuk, tubuh mereka yang penuh luka, dan tatapan mereka yang penuh dendam. Pak Herman menjerit. Ia mencoba lari, tetapi kemanapun ia berlari, sosok-sosok itu selalu mengikutinya. Kami datang menjemputmu, Pak Herman. Sudah waktunya. Dan di tengah malam yang sunyi, jeritan panjang terdengar dari rumah itu. Pak Herman semakin putus asa. Gangguan dari arwah tumbalnya semakin kuat, membuatnya sulit tidur dan pikirannya kacau. Dalam ketakutan, ia menemui Mbah Surya untuk meminta solusi. Sang dukun menyarankan satu ritual terakhir, menumbalkan nyawa. Baru untuk memperbarui perjanjiannya dengan kekuatan gaib, dengan hati yang penuh ketakutan, Pak Herman mencari korban baru. Namun, kali ini, kekuatan jahat yang selama ini membantunya justru mulai berbalik menyerangnya. Malam itu, saat ia bersiap melakukan ritual, angin kencang berhembus di dalam rumahnya, mengguncang perabotan. Bayangan hitam muncul di sudut ruangan, membentuk sosok menyeramkan. Pak Herman mendengar suara-suara lirih, memanggil namanya. Ketika ia menoleh, sosok-sosok arwah korban yang telah ia tumbalkan berdiri di sekelilingnya dengan tatapan kosong dan penuh dendam. Tubuhnya tiba terasa berat, seperti ada yang menekan dari segala arah. Tidak, aku sudah memberikan tumbal. Aku sudah mengikuti semua perintah. Pak Herman berteriak ketakutan. Namun, para arwah itu tidak bergeming. Mereka bergerak perlahan. Mendik tangannya gemetar. Ia mencoba membaca mantra yang diberikan Mbah Surya, tetapi lidahnya keluh. Kakinya pun terasa lumpuh, membuatnya tidak bisa berlari. Tiba-tiba, suara tertawa menyeramkan menggema di ruangan. Dari bayangan gelap, muncul sesosok makhluk besar, bertanduk dengan mata menyala merah. Suaranya bergemuruh. Tibalah saatnya kau membayar utangmu, Herman. Tidak ada lagi pelarian. Pak Herman berusaha berlari, tetapi kakinya tertarik ke bawah seperti ada tangan-tangan tak terlihat yang menyeretnya. Ia menjerit sejadi-jadinya. Tubuhnya mulai terkoyak oleh sesuatu yang tak kasat. Rasa sakit luar biasa menyerangnya. Di saat yang bersamaan, Mbah Surya yang berada di tempatnya sendiri merasakan firasat buruk. Ia mencoba melakukan ritual perlindungan, tetapi tiba-tiba tubuhnya bergetar hebat. Suhu di sekitarnya turun drastis, dan dari kegelapan, tangan-tangan gaib muncul, menariknya masuk ke dunia lain. Dalam sekejap, Mbah Surya menghilang tanpa jejak. Di rumah Pak Herman, suara jeritan mengerikan terdengar hingga luar. Beberapa warga yang kebetulan lewat mendengar teriakan itu, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Keesokan harinya, rumah Pak Herman ditemukan dalam keadaan kosong. Tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Hanya darah yang berceceran dan bau anyir yang menusuk. Kekayaan Pak Herman perlahan menghilang. Bisnisnya bangkrut, dan keluarganya tidak ada yang berani mengklaim harta. Nama Pak Herman pun hilang di telan waktu. Hanya tersisa sebagai kisah seram yang dibicarakan warga setempat. Dengan berakhirnya kutukan itu, Rudi dan keluarganya akhirnya bisa bernafas lega. Meskipun dendam mereka telah terbalaskan, mereka sadar bahwa dunia gaib tidak boleh dipermainkan. Kini, mereka hanya bisa berdoa agar roh-roh korban yang telah menjadi tumbal mendapatkan ketenangan di alam sana. Malam itu,
Suasana di rumah Pak Herman terasa sangat mencekam. Tidak ada suara selain gemerisik angin yang menerobos celah-celah jendela. Para pekerja rumah tangganya telah lama pergi, entah karena takut atau memang sengaja disuruh pulang lebih awal. Pak Herman duduk di ruang kerjanya dengan wajah tegang. Ia merasa tidak tenang sejak ritual terakhirnya gagal. Bayangan arwah-arwah korban terus menghantuinya. Muncul di setiap sudut rumah. Lampu-lampu berkedip-kedip dan suara bisikan terdengar semakin jelas di telinganya. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi rasa takutnya semakin menjadi. Tubuhnya mulai gemetar, keringat dingin mengucur di dahinya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Pelan, namun menyeramkan. Pak Herman menelan ludah. Dengan tangan gemetar, ia berjalan menuju pintu dan membukanya. Tidak ada siapapun. Namun, saat ia menutup pintu, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Pak Herman mundur perlahan, napasnya tersengal. Dari sudut ruangan, sosok-sosok berwajah pucat dan mata kosong mulai bermunculan. Mereka adalah korban-korban tumbalnya. Sosok seorang ibu dengan wajah penuh luka, seorang anak kecil dengan tubuh kurus kering, dan beberapa lainnya yang terlihat mengenaskan. Mereka menatapnya dengan ekspresi kosong, tetapi penuh dendam. Pak Herman berteriak ketakutan. Ayah berlari ke kamarnya, tetapi pintu-pintu tertutup sendiri. Tangan-tangan tak kasat mata mencengkeram tubuhnya, menyeretnya ke lantai. Ia meronta, tetapi sia-sia. Tubuhnya terasa semakin berat, seolah ditindih oleh beban yang tak terlihat. Tolong! Ampuni! Pak Herman berteriak histeris, tapi tidak ada jawaban selain suara tawa mengerikan dari arwah-arwah itu. Bayangan hitam mulai menyelimuti tubuhnya. Matanya membelalak, mulutnya terbuka lebar seakan hendak menjerit, tetapi suaranya lenyap begitu saja. Dalam hitungan detik, tubuhnya mengejang hebat, lalu jatuh ke lantai. Keesokan paginya, warga sekitar digemparkan oleh penemuan mayat Pak Herman di dalam rumahnya. Tubuhnya ditemukan dalam keadaan mengenaskan, membusuk dengan cepat. Matanya melotot penuh ketakutan, dan mulutnya terbuka lebar, seolah menjerit sebelum mati. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi, tetapi desas-desus segera menyebar. Rudy dan keluarga korban yang lain hanya bisa menghela napas. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang tidak terduga. Mereka tahu bahwa arwah-arwah yang menjadi korban pesugihan akhirnya mendapatkan pembalasan. Namun, meskipun Pak Herman telah tiada, luka yang ia tinggalkan pada keluarga-keluarga korban tidak akan pernah benar-benar sembuh. Mereka hanya bisa berdoa agar kejadian serupa tidak pernah terulang lagi di sudut kota Jakarta yang ramai. Rumah Pak Herman tetap berdiri, tetapi kini tak seorang pun berani mendekatinya. Konon, setiap malam suara tangisan dan jeritan masih terdengar dari dalam rumah itu. Sebuah pengingat bahwa kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain tidak akan pernah benar-benar hilang tanpa konsekuensi.